kepada instruktur masing-masing. Jadi sekali lagi, pengisian buku DK bisa disubmit harian dengan cara buku DK yang sudah diisi per hari difoto dan dikirimkan lewat WA Group kepada instruktur masing-masing. Yang keempat, ayat hafalan harus disebutkan tanpa membaca pada saat pertemuan kelompok online. Sekali lagi, ayat hafalan harus disebutkan tanpa membaca pada saat pertemuan kelompok online. Itu adalah ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, yaitu pelajaran DK secara online ini bisa dijalankan lewat Zoom atau video call atau online lainnya untuk setiap masing-masing kelompok dengan para instruktur masing-masing. DK online direncanakan berlangsung kurang lebih 1 jam 5 menit. Sekali lagi, DK online berlangsung kurang lebih 1 jam 5 menit pada setiap pertemuannya. Jalannya DK online via online ini, via Zoom atau WA, video call dan sebagainya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para peserta DK dan instruktur sudah siap dengan bahan PDF atau bahan lembaran print isian, dan saudara nanti selama penjelasan harus mengisi kolom-kolom yang kosong tersebut. Sekali lagi, para peserta DK dan instruktur sudah siap dengan bahan PDF atau lembaran print isian, dan para peserta mengisi selama penjelasan. Yang kedua, instruktur bertindak sebagai host dan fasilitator dari setiap pelajaran pada pertemuan tersebut. Jadi instruktur bertindak sebagai host dan fasilitator. Yang ketiga, instruktur membuka pertemuan di dalam doa selama atau maksimum 2 menit. Jadi doa pembuka oleh instruktur maksimum 2 menit. Yang keempat, penjelasan bab pelajaran yang bersangkutan. Pertama, disampaikan oleh Pastor Mimi, saya sendiri, menjelaskan gambaran besar pelajaran pada hari tersebut atau poin-poin yang utama, kira-kira maksimum 20 menit. Yang kedua, oleh Pastor Fusie, yang menjelaskan pelengkap pelajaran hari tersebut, dan pelengkap ini bisa dipraktekkan dan sangat praktikal dan sangat bermanfaat. Dan ini disampaikan oleh Pastor Fu maksimum 15 menit. Nah, sementara penjelasan disampaikan oleh Pastor Mimi dan Pastor Fu, maka para peserta DK harus mengisi kolom kosong yang ada pada printan lembar jawaban atau PDF yang sudah saudara terima masing-masing. Yang kelima, instruktur kembali mengarahkan kelas online-nya dan bertindak sebagai fasilitator atau host dengan berdiskusi 2 arah dan hayat hafalan. Sekali lagi, yang kelima, instruktur kembali mengarahkan kelas online ini dengan ayat hafalan dan diskusi 2 arah, maksimum 25 menit. Yang keenam, instruktur menyimpulkan pelajaran pada hari itu, maksimum 3 menit, disertai menutup dalam doa. Itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu, kecuali untuk pelajaran ke-7 tentang baptisan Roh Kudus, penjelasan pelajaran ke-7 oleh Pastor Mimi saja selama kurang lebih maksimum 30 menit. Setelah penjelasan pelajaran baptisan Roh Kudus, maka akan dilakukan praktek baptisan Roh Kudus via online, dan para instruktur nanti akan menjelaskan
praktek baptisan Roh Kudus tersebut via online. Jadi sekali lagi, khusus untuk pelajaran 7 baptisan Roh Kudus, Pastor Mimi menerangkan pelajaran kurang lebih 30 menit, dan setelah itu para instruktur akan memimpin praktek baptisan Roh Kudus via online, dan nanti para instruktur akan menjelaskan praktek tersebut via online. Demikianlah ketentuan-ketentuan dari DK online yang akan kita adakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, salam sejahtera buat semua para peserta DK. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 7 tentang pribadi dan baptisan Roh Kudus. Saya harap kalian semua sudah siap dengan form isian masing-masing dan mengisi setiap kolom yang kosong. Mari kita belajar tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Tritunggal yang sudah ada sejak semula. Jadi dia adalah salah satu pribadi dari Tritunggal yang sudah ada dari sejak semula. Mari kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus disebut dengan Roh Allah. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut dengan Roh, R-nya itu huruf besar. Apabila ada roh, R-nya huruf kecil, itu berarti roh manusia. Jadi kita lihat bahwa Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus atau Roh Allah itu sudah ada dari sejak mulanya. Kalau kita mau membayangkan seumpama matahari, ada bulatannya, itu sebagai lambang dari Allah Bapa. Kemudian ada cahayanya, itu adalah lambang dari Yesus putranya. Dan kemudian panasnya yang bisa kita rasakan, itu adalah lambang dari Roh Kudus. Ketiganya selalu ada. Salah satu dari ketiga unsur matahari ini dihilangkan, maka bukan disebut matahari. Demikianlah kalau kita mau membayangkan dengan sederhana Tritunggal itu seperti apa. Namun ini memang merupakan misteri Allah, karena itu adalah kedaulatan Allah yang maha tinggi. Kita lihat peranan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, saya mengambil 3 contoh saja karena begitu banyak contohnya. Roh Kudus menghinggapi Otniel sebagai hakim Israel. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 10 tentang Otniel. Bagaimana orang yang sederhana yang biasa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga dia bisa memerintah sebagai hakim. Demikian juga dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34. Roh Kudus memimpin Gideon untuk bisa berperang mengalahkan orang Midian. Jadi Gideon ini adalah seorang petani yang penakut. Tapi ketika dia dihinggapi oleh Roh Allah, Roh Kudus, maka dia menjadi seorang yang pemberani. Kemudian Roh Tuhan, Roh Kudus juga berkuasa atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Ketika Daud dikuasai oleh Roh Kudus, maka dengan hanya memetik kecapi dan memuji Tuhan, roh-roh jahat yang ada pada Saul itu bisa terusir, tidak tahan mendengar pujian yang dinaikkan oleh Daud. Karena apa? Pujian Daud diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, peranan Roh Kudus sangat banyak. Di antaranya, dia mengajar dan mengingatkan orang percaya. Mengajar dan mengingatkan orang percaya. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26. Bagaimana orang-orang percaya diingatkan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu Roh Kudus juga memberi kuasa untuk bersaksi sesuai dengan ayat hafalan kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sehingga mereka dengan berani menyaksikan siapa itu Yesus Kristus walaupun mereka orang-orang sederhana. Kemudian Roh Kudus juga mencegah hal yang salah dalam Kisah Rasul 16 ayat 6. Jadi ketika ada hal yang
keliru atau tujuan yang keliru mau dijalankan, Roh Kudus mengingatkan. Lalu Roh Kudus juga menolong dalam hal berdoa. Kadang kita juga berdoa gak bisa sempurna. Kadang begitu berat penderitaan yang kita alami. Dalam hal ini, jika saudara sudah dibaptis Roh Kudus, maka itu akan memudahkan untuk kita bisa terus berdoa. Maka peranannya di sini adalah menolong dalam berdoa. Yang keempat, orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Telah apa, saudara? Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, meterai itu apa, saudara? Meterai adalah suatu tanda kepemilikan yang sah. Jadi itu biasanya kita ada kertas meterai ya di atas kertas-kertas penting, kertas berharga, supaya semua yang diutarakan di kertas itu memang sah, ada hukumnya, berlaku hukumnya. Nah itu saudara, ketika kita juga bertobat, orang Kristen dari denominasi manapun, dari gereja manapun, ketika dia telah percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus itu Tuhan, berarti itu dia telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi milik Allah, milik Roh Kudus sepenuhnya. Mari kita baca dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ingat ya, semua orang Kristen dari denominasi manapun, kalau dia sudah terima Yesus, benar-benar hidup dalam Yesus, berarti sudah ada Roh Kudus belum, saudara, di dalam hatinya? Sudah ada, saudara ya. Itu karena sesuai Efesus 1 ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, tetapinya orang percaya itu tidak hanya cukup bertobat dan percaya, atau tidak hanya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus supaya hidupnya berkemenangan. Sekali lagi, orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus supaya hidupnya berkemenangan. Karena banyak orang Kristen sudah percaya, sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, tapi apa yang terjadi, saudara? Hidupnya tidak berkemenangan, malah hidupnya tidak menjadi berkat. Karena apa? Tidak penuh dengan Roh Kudus, hanya sekedar dimeteraikan. Nah, kita tentu mau supaya hidup kita tidak hanya sekedar dimeteraikan Roh Kudus, tapi dipenuhi. Bahkan di Perjanjian Baru selalu banyak ayat-ayat yang mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu supaya hidup kita berkemenangan, saudara. Jadi itu tujuannya. Bukan hanya kita mengagung-agungkan kuasa yang lain selain Yesus. Oh, itu orang itu sakti. Oh, orang itu pintar. Oh, orang itu ada kuasanya. Nah, saudara, kita pun di dalam Yesus ada kuasanya, saudara. Kuasa itu dari Roh Kudus. Makanya kita harus penuh. Nah, saya kasih contoh ya. Ini dari Kisah Rasul 8 ayat 5. Saudara ikutan membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. Saya bacakan Kisah Rasul 8 ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Orang-orang ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, namun mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi mati. Jadi orang-orang ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, namun belum dipenuhi Roh Kudus. Nah, kita baca lagi Kisah Rasul 8
ayat 14 dan 17 di bawahnya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi saudara, Filipus itu seorang rasul waktu itu, dia itu disuruh pergi ke Samaria untuk ngadain KKR di sana, untuk beritakan Injil. Semua orang-orang di situ akhirnya menerima Yesus. Nah, mereka sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi belum dipenuhi. Buktinya pada Kisah Rasul 8 ayat 14 dan 17 tadi. Rasul-rasul setelah mendengar orang di Samaria itu pada bertobat, dikirim Rasul Petrus dan Yohanes. Nah, sampai di sana mereka bilang, kalian sudah dipenuhi Roh Kudus? Belum. Ternyata mereka belum. Baru hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baru hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan kedua tangannya atas mereka. Dan mereka menerima Roh Kudus pada hari itu. Jadi saudara, dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Ingat saudara, dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Orang yang sudah terima Yesus ada Roh Kudus di dalam hatinya. Seperti yang saya tadi katakan, mau dari denominasi gereja manapun. Namun dia harus dipenuhi Roh Kudus supaya luber, supaya penuh, bahkan supaya luber, saudara. Dia harus dipenuhi sehingga hidupnya berkemenangan. Nah, ini sesuai dengan Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini Yesus yang berbicara. Nah, siapa yang dimaksud dengan air hidup itu, saudara? Air hidup itu tidak lain adalah Roh Kudus sendiri. Saya punya satu ilustrasi, saudara, ya. Ini adalah kita umpamakan bahwa gelas ini, saudara, adalah hati atau hidup kita, saudara, ya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita sudah dimeteraikan. Jadi ini airnya, ini aliran hidup, air ini adalah Roh Kudus, lambang dari Roh Kudus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, kita sudah ada Roh Kudusnya, kita sudah dimeteraikan. Tapi belum penuh, saudara, belum penuh. Oleh sebab itu, dalam Yohanes 7, tadi Yesus mengatakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yaitu jika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Ini yang Yesus maksudkan. Kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus terus, saudara, sampai penuh, sampai luber, terus saudara sampai luber keluar, sampai luber keluar. Ini yang Tuhan maksudkan, saudara, bahwa kita seperti Yohanes 7 tadi, saudara, kita penuh dengan Roh Kudus sampai luber, sampai luber. Saudara lihat, ketika kita luber, saudara, gelas ini, saudara, bahkan bagian dalam maupun bagian luarnya, menurut saudara, ketika airnya itu penuh terus, luber terus, apakah gelas ini nanti akan bersih, saudara? Saya percaya pasti bersih.
lama-lama terus bersih. Nah, itu saudara yang dimaksudkan. Kalau kita hidupnya penuh luber dengan kuasa Roh Kudus, maka saudara, hidup kita terus tambah dibersihkan. Nah, saudara, saya harap mengerti untuk hal ini. Yang kelima yaitu baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Jadi waktu kita pertama kali dipenuhi Roh Kudus, namanya adalah baptisan Roh Kudus, saudara. Nah, setelah itu orang tersebut harus dipenuhi Roh Kudus lagi berkali-kali. Di Alkitab pun mengatakan demikian, murid-murid Yesus tidak cukup sekali. Kapan murid Yesus menerima baptisan Roh Kudus? Kapan mereka dipenuhi Roh Kudus pertama kali? Yaitu pada hari raya Pentakosta di loteng Yerusalem. Setelah mereka menunggu 50 hari lamanya, saudara. Mereka menunggu dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu mereka terus menerus dipenuhi, gak hanya pada waktu di loteng Yerusalem saja. Sebagai bukti, dalam Kisah Rasul 11 ayat 15 dan 16. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi saudara, kita perlu dipenuhi Roh Kudus terus-menerus sepanjang umur hidup kita, supaya hidup kita berkemenangan. Manfaat bila kita dipenuhi Roh Kudus, yang pertama yaitu memperoleh kuasa untuk menjadi saksi sesuai ayat hafalan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa di sini dari kata dunamos, dari bahasa Yunani. Dunamos itu artinya dinamit, saudara. Suatu bahan unsur peledak. Nah, saudara lihat kalau ada orang meledakkan bom, saudara. Mereka bukannya bawa bom yang besar-besar, saudara. Cukup kecil. Pakai detektornya dari jarak jauh, saudara. Dan akhirnya bisa meledak satu gedung yang besar, bahkan gedung-gedung sekitarnya. Itu bisa hancur, saudara. Bisa kena akibatnya. Nah, saudara, sama. Saudara, mungkin yang kecil ini menandakan orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, mungkin yang tidak hebat pengetahuan Alkitabnya. Tapi kalau saudara dipenuhi kuasa itu, maka sama seperti dunamos, seperti bahan peledak itu. Saudara bisa mendatangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup saudara. Jadi saya sudah buktikan ini ketika saya sering membawa para pendoa, adalah ibu-ibu yang sederhana, namun mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka worship, mereka sama-sama berbahasa roh, mereka sama-sama dipenuhi. Apa yang terjadi, saudara? Saya berkali-kali melihat kuasa-kuasa jahat itu tidak tahan terhadap kuasa Roh Kudus. Dan hari itu orang tersebut dilepaskan, dibebaskan dari kuasa-kuasa jahat. Banyak sekali, saudara, manfaat dari Roh Kudus ini. Yang kedua yaitu hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan, saudara. Itu sudah pasti, saudara, karena Yesus menjanjikan kemenangan, saudara. Yang ketiga, membangun iman sendiri sebelum kita membangun imannya orang lain. Jadi iman sendiri itu dibangun dulu, saudara. Makanya kalau orang bernubuat, itu dia harus penuh dengan Roh Kudus dulu. Dirinya dia sendiri yang dibangun, baru dia bisa bernubuat, saudara. Ada kalanya orang hanya bernubuat, itu bukan buatan Roh Kudus, saudara. Buatan dia sendiri, alias lu buat-buat, saudara. Yaitu bukan nubuat, itu lu buat sendiri. Nah, yang keempat yaitu pengucapan syukur kita menjadi sempurna. Seperti dalam 1 Korintus 14, saudara. Ketika kita dipenuhi, ketika kita berbahasa roh ini terus sampai luber, saudara. Itu tuh kita bisa mengalir demikian enaknya. Mengucap syukur kepada Tuhan terus. Bahkan bisa bernyanyi dalam roh, kita bisa menyembah Dia.
dengan tenang, dengan penuh hadiratnya, dengan penuh kedamaian. Dan itu juga berharga di mata Tuhan. Maka dikatakan pengucapan syukur kita menjadi sempurna. Di samping itu saudara, iman kita akan meningkat. Menurut Roma 8 ayat 26 saudara. Jadi saya lihat ada orang Kristen yang udah lama jadi Kristen. Bahkan udah berapa turunan dia lahir di keluarga Kristen. Namun dia gak punya iman yang cukup kuat saudara. Ketika ada persoalan, ketika ada ini itu saudara yang memerlukan kuasa dari Tuhan. Karena belum penuh dengan Roh Kudus, akhirnya dia minta doain sama orang lain saudara. Atau dia malah pakai kuasa-kuasa kegelapan saudara. Padahal Tuhan berjanji kita harus meningkat iman kita juga. Dari mana saudara? Dari penuhnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Maka nanti iman kita itu akan meningkat. Jadi kalau orang seperti dua mobil saudara. Jadi mobil pertama ini udah mobil yang lama. Ini saudara yang hanya dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Ini mobil yang kedua, ini mobil yang baru dengan mesin yang bagus. Ini yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Waktu mereka sama-sama jalan di jalan tol, maka kecepatannya yang lebih bagus, yang lebih tinggi adalah yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya sudah mengalami ini berkali-kali saudara, bagaimana rekan-rekan sesama hamba Tuhan juga yang belum penuh dengan kuasa Roh Kudus. Akhirnya saudara, gak bisa meningkat di dalam imannya. Selama di dunia ini kita harus mempunyai hidup yang berkemenangan. Sehingga kita menjadi saksi penuh kemenangan jika kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, hidup yang berkemenangan itu harus dilihat oleh orang lain juga saudara. Kalau hidup kita orang Kristen sama aja dengan hidup agama yang lain, buat apa juga percaya kepada Yesus saudara. Hidup kita harus berkemenangan, nggak lain karena dipenuhi kuasa Roh Kudus. Nah, yang membaptis Roh Kudus itu bukan orang saudara. Kalau saudara dibaptis air, ini saudara dibaptis air oleh hamba-hamba Tuhan, oleh manusia. Tapi yang membaptis Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Nah, hamba-hamba Tuhan itu waktu menumpangkan tangan, kalau begitu apa fungsinya? Mereka berfungsi untuk mendukung iman saudara. Sehingga saudara percaya bahwa memang itu perlu dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dalam Markus 1 ayat 8 mengatakan demikian. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yaitu Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang membaptis Roh Kudus adalah Yesus. Saudara mintanya Roh Kudus itu kepada Yesus saudara. Supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda dibaptis Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, ada beberapa tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Namun bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa roh itu adalah tanda yang paling dominan, yang paling jelas. Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi mereka mendengar orang-orang itu pada berbahasa-bahasa lain. Jadi ada beberapa tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Namun bahasa roh adalah tanda yang paling jelas. Jadi ingat saudara, tanda yang paling jelas adalah berbahasa roh. Jika kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Nah sekarang saudara, bagaimana ya caranya kita menerima baptisan Roh Kudus itu? Nah gampang saudara menghafalkannya. Ada 4 langkah. Ada 4 langkah menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama ialah haus atau rindu. Haus atau rindu.
Seperti Yohanes 7 ayat 37. Tuhan Yesus berkata demikian, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi yang pertama ialah haus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh, itu huruf besar R-nya, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi siapa yang dimaksudkan aliran air hidup itu oleh Yesus adalah Roh Kudus. Nah, saudara harus haus atau rindu. Jangan punya pikiran, nanti kalau dikasih Roh Kudusnya saya bersyukur. Kalau enggak ya udah deh, nggak apa-apa deh. Mungkin Roh Kudus nggak mau saya penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu saudara kalau saudara berpikir, ya kalau enggak apa-apa, kalau dikasih bersyukur. Berarti saudara tuh nggak bener-bener rindu, nggak bener-bener haus. Harus haus atau rindu. Seperti orang tuh lagi lari, dia haus saudara. Apa yang dia ingat? Yang dia ingat adalah air. Air mana? Saya mau minum. Nah saudara, itulah langkah pertama, haus atau rindu. Yang kedua, langkah kedua, yaitu meminta. Meminta saudara. Nah ini suka ada orang yang bilang begini, jangan minta dipenuhi Roh Kudus loh. Nanti kan di udara ini banyak roh-roh jahat. Akhirnya nanti yang masuk ke kamu tuh bukan Roh Kudus, tapi roh-roh gelap itu. Nanti kamu bisa kesurupan. Saudara berbeda loh kesurupan dengan dipenuhi Roh Kudus. Kesurupan itu saudara datangnya dari kuasa jahat. Suara saudara juga bisa berubah karena ada kuasa jahat di dalamnya. Tapi ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, maka suara saudara tetap milik saudara. Tidak ada yang bertukar-tukar suara. Tetap saudara, bahkan Roh Kudus itu manis dan lembut dan tertib. Jadi saudara merasakan ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, misalnya ada angin lewat, kemudian saudara juga dicubit misalnya oleh orang di sekitar saudara, tetap kerasa dicubit atau kerasa angin tersebut. Tapi kalau kesurupan, dia udah lupa saudara akan keadaan sekelilingnya. Dia lupa dirinya sendiri. Itu bedanya saudara. Mari kita baca ya dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Mohon yang di rumah semua membaca ayat ini bersama-sama diucapkan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Nah ini ayat 13 yang utamanya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita minta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus, dia akan kasih Roh Kudus, bukan dikasih roh gelap, roh jahat dan sebagainya. Ingat itu saudara, kedua adalah meminta. Ketiga, beriman atau percaya. Galatia 3 ayat 4. Mari sama-sama baca. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh. Itu R-nya besar berarti Roh Kudus. Menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi harus beriman dan percaya. Kalau saudara berpikir, ini saya betul nggak ya dari Roh Kudus? Ini kok saya ngomongnya begini ya? Kok dia ngomongnya lain ya? Aduh saya ini dipenuhi Roh Kudus nggak ya? Aduh saya ini betul nggak ya ini ya dari Roh Kudus? Saudara berarti saudara itu ragu-ragu.
Nah, logika atau keraguan-raguan itu pada saat saudara minta dipenuhi Roh Kudus harus dihilangkan. Harus saudara percaya ini dari Roh Kudus, saya menerimanya dengan iman. Saya yakin pasti saudara dipenuhi. Yang terakhir yang keempat, bertindak. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada saat Roh Kudus itu turun, di sini dikatakan siapa yang mulai berkata-kata? Lalu mereka mulai berkata-kata. Siapa saudara? Mereka. Mereka itu adalah kita. Mereka itu adalah manusia yang minta Roh Kudus kepada Yesus dan pada saat itu harus bertindak. Jadi yang berkata-kata itu adalah kita sendiri, buka mulut kita. Jangan mulutnya dikatup. Jangan saudara menunggu malaikat sendiri membukakan mulut saudara. Saudara sendiri yang harus bertindak. Saudara mulai berkata. Nanti Roh Kudus akan menaruh 1-2 suku kata atau berapa suku kata dalam pikiran saudara. Walaupun itu nggak bisa dimengerti, maka saudara mulai berkata. Saudara mulai berkata. Nanti saudara akan terus berkobar, akan terus dipenuhi Roh Kudus dan saudara kobarkan itu. Jadi saudara sekali lagi saya ulang 4 langkah menerima Roh Kudus. 1, haus dan rindu. Tidak boleh asal-asalan, harus rindu. 2, meminta. Jangan takut. Pasti kalau kita minta Roh Kudus yang dikasih oleh Yesus kepada kita. 3, percaya. Jangan pakai logika. Jangan hitung-menghitung, berpikir-pikir, beriman. Yang 4, bertindak. Saudara mulai buka mulut, saudara mulai berkata-kata. Seperti kata-kata yang diberikan Roh Kudus dalam pikiran saudara. Nah saudara, demikianlah pelajaran baptisan Roh Kudus pada hari ini. Nanti hari ini juga bersama-sama dengan kelompok di dalam Zoom saudara atau dalam video call dan sebagainya. Saudara nanti akan dipimpin oleh masing-masing instruktur untuk praktek baptisan Roh Kudus saudara. Untuk praktek baptisan Roh Kudus. Sebelum praktek nanti para instruktur akan menjelaskan langkah-langkah apa di dalam praktek tersebut. Nah, sekian pelajaran dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih pengajarannya dari Pastor Mimi. Kita sudah beres hari ini, seperti yang sudah dibilang bahwa setelah ini silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing, menentukan hari dan aplikasi apa yang akan digunakan untuk berdiskusi kelompok. Sebelum itu, saya hanya ingin mengulas beberapa hal teknis. Saat masuk ke dalam Zoom ini, setiap hari Minggu jam 8, saya akan mute. Lalu teman-teman juga tetap pada mode mute, dimatikan suaranya selama pengajaran. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, nanti saat bertemu sama kelompok masing-masing berdiskusi, boleh menyalakan videonya. Sekarang juga setelah beres doa penutup, boleh dinyalakan videonya, kita akan foto bersama. Baik, kita akan menutup hari ini. Saya persilahkan Ibu Dr. Tini untuk doa penutup. Iya, oke. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kelas DK online yang sudah dimulai. Kami percaya seberapapun keterbatasan yang ada, biarlah semua peserta DK memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengetahuan firman Tuhan, meskipun dalam situasi pandemi. Kami bersyukur, terima kasih untuk Bu Mimi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk semua yang instruktur dan peserta DK yang sudah aktif hadir. Kami percaya Kau berkati kami semua, biarlah kami terus semakin kuat di dalam iman, dan kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita foto bersama, lihat ke kamera di dalam hitungan
1, 2, 3. Sekali lagi, karena ini ada 2 page, di dalam 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu minggu depan di jam 8. Tuhan Yesus memberkati.